Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winnie Francisca. Saya dari kelas H. NIM saya 202305303336. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uses and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Baik, sebelum kita membahas tentang uses and gratification, kita harus tahu siapa sih tokoh-tokoh yang ada pada teori tersebut. Yang pertama ada Elihu Katz yang lahir pada tanggal 31 Mei 1926 di New York City. Dia merupakan emeritus sosiologi dan komunikasi di The Hebrew University of Jerusalem. Yang kedua ada J. Bloomler yang lahir pada tahun 1924. Ia dikenal sebagai Profesor Emeritus Jurnalistik di University of Maryland. Dan yang ketiga ada Michael Gurevitch. Dia adalah seorang Profesor Emeritus di Philip Merrill College of Journalism di University of Maryland. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi uses and gratification. Uses adalah penggunaan media untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan gratification adalah kepuasan yang dihasilkan oleh pengguna media. Dengan kata lain, uses and gratification adalah teori yang menyatakan bahwa individu secara aktif mencari media tertentu dan konten tertentu untuk menghasilkan kepuasan atau kebutuhan tertentu. Contohnya yaitu seperti ketika seseorang lagi butuh hiburan, dia akan mencari sesuatu yang akan dapat menghiburnya dengan cara menonton, scroll TikTok, main IG, YouTube, dan lain sebagainya. Yang penting, setelah menonton beberapa tontonan tersebut, kebutuhan orang tersebut akan terpenuhi secara otomatis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tentang pandangan. Katz, Bloomler, dan Gurevitch membuat 5 asumsi dari teori uses and gratification, yaitu 1. Halayak aktif dan penggunaan media berorientasi pada tujuan. Maksudnya, setiap halayak memilih medianya tersendiri untuk memenuhi kebutuhan informasi atau sebagai hiburan. Meskipun halayak memiliki konten media yang sama, tetapi kepuasan dan kegunaan setiap halayak pasti berbeda-beda. Yang kedua, ada inisiatif untuk mendapat kepuasan ditentukan oleh audien. Artinya, media tidak memaksa kontennya pada halayak. Dan yang ketiga, media bersaing dengan pemuasan kebutuhan lainnya. Artinya media dan halayak tidak berada dalam ruang hampa. Keduanya adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Yang keempat ada halayak sadar terhadap penggunaan, minat, dan motif ketika memilih konten media. Artinya, media harus memperhatikan berbagai motif ini dalam upaya memahami dan memuaskan kebutuhan audiens mereka. Dan terakhir adalah pemberian nilai ditentukan oleh audiens atau halayak. Artinya, bagaimana suatu konten media dinilai bergantung pada persepsi, minat, dan kebutuhan individu yang menggunakan media tersebut. Contohnya yaitu ketika seorang audiens menganggap suatu konten video memenuhi kebutuhan hiburan dan memberikan informasi yang berguna, maka ia akan memberikan penilaian yang positif terhadap konten tersebut. Namun, jika konten tersebut tidak memenuhi ekspektasinya, maka sebaliknya mereka akan memberikan penilaian yang negatif. Nah, selanjutnya kita masuk yuk ke batasan. Yang pertama ada kegunaan media memiliki banyak kegunaan bagi halayak, dan halayak dapat menggunakan media untuk kebutuhan mereka. Yang kedua ada intensionalitas, yaitu konsumsi konten media dapat dipengaruhi oleh motivasi halayak. Yang ketiga, selektivitas, yaitu penggunaan media oleh halayak dapat mencerminkan minat dan frekuensi mereka saat ini. Yang keempat adalah ketahanan terhadap pengaruh lain. Artinya halayak seringkali keras kepala, tidak ingin mendengarkan siapapun, bahkan oleh media. Artinya halayak harus bisa menghindari jenis pengaruh media tersebut. Nah, terakhir kita masuk ke motif. Motif ini dibagi menjadi 4, yaitu motif pertama adalah motif informasi yang digunakan untuk mencari informasi yang bersifat umum. Yang kedua ada motif identitas. Motif ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan identitas pribadi dan meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Yang ketiga ada motif interaksi dan interaksi sosial, digunakan untuk memperkuat hubungan dan interaksi sosial. Yang terakhir yaitu motif hiburan. Motif hiburan digunakan untuk mendapat hiburan. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang lain mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.